Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah ya, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Sebelum kita membahas materi, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah soleh-soleha, kita telah selesai membaca doa. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam menerima materi hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang bab 4, yaitu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Dengan indikator menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kita lanjut ya nak, materinya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda pertama yaitu Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati karena ingin menjadikan Indonesia sebagai persemakmuran yang berbentuk federasi. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertama ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Kemudian pada agresi militer Belanda kedua, yaitu pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer Belanda kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Kemudian, Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno memerintahkan Safruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini tentang agresi militer Belanda. Selanjutnya yaitu beberapa tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Di antaranya yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian Jenderal Sudirman, Sutomo atau Bung Tomo, dan Sultan Syahrir. Itu adalah beberapa tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Sekarang selanjutnya materi tentang mengisi kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara melakukan pembangunan di berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, transportasi, sosial, komunikasi, pariwisata, budaya, dan bidang kesehatan. Kita akan membahas satu persatu.
Pembangunan Indonesia di segala bidang. Yang pertama yaitu pembangunan di bidang pendidikan. Pemerintah membangun banyak gedung sekolah dan fasilitas penunjangnya. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan peralatan sekolah. Kemudian pemerintah memberikan beasiswa pendidikan dan memasukkan pendidikan karakter bangsa dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya, pembangunan di bidang transportasi. Pembangunan jalan Trans Papua dan Trans Sumatera. Kemudian, adanya pembangunan jalur bus atau busway karena cepat atau kereta cepat atau RLT, Light Rail Transit, dan MLT, Mass Rail Transit. Kemudian pembangunan tol laut. Kemudian pembangunan bandara-bandara baru di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu di pembangunan di bidang sosial. Yang pertama yaitu memberikan izin pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Yang kedua, mendirikan panti sosial untuk menampung para tunawisma. Selanjutnya dalam bidang komunikasi. Pembangunannya yang pertama yaitu mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian, membuat undang-undang tentang penggunaan internet serta sarana komunikasi lainnya. Selanjutnya yaitu memeratakan pembangunan di bidang komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pembangunan di bidang pariwisata. Yang pertama yaitu mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia dalam pameran pariwisata di dalam dan di luar negeri. Kemudian, membangun sarana pendukung pariwisata. Yang selanjutnya itu mengadakan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Selanjutnya yaitu pembangunan di bidang budaya. Yang pertama yaitu pendirian Taman Budaya sebagai pusat pengembangan budaya. Kemudian pemberian bantuan dana bagi para pengusaha di bidang industri budaya. Selanjutnya yaitu pendirian museum budaya yang menampilkan beragam budaya bangsa. Selanjutnya di bidang kesehatan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mendirikan pusat-pusat pelayanan kesehatan, kemudian menyiapkan anggaran dana untuk membiayai asuransi kesehatan masyarakat, kemudian memberi penyuluhan kesehatan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan di daerah di Indonesia. Kemudian, mengirimkan tenaga ahli kesehatan hingga ke daerah pelosok Indonesia. Alhamdulillah soleh-soleha, untuk pertemuan kali ini telah selesai, dan dengan selesainya materi hari ini selesai juga pertemuan bab 4. Insya Allah pekan depan kita sudah formatif ya. Formatif IPS bab 4. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadzah dalam materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.